Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith faghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin. Ajalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati sahibul hajah, sahibul majlis, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqih, para sadah, para alim, para kiai, segenap pecinta para wali, hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, aqulu lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis ini sudah sempurna karena sejak pagi tadi kita semua diajak untuk hanya menuju satu figur, dan figur itu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Semoga Allah merahmati suara-suara yang indah, lantunan-lantunan yang merdu, pukulan-pukulan rebana yang mengajak hati kita untuk ingat dan cinta kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ar-Rasul sebagai seorang manusia adalah wujud yang fenomenal, tidak ada duanya, dan itu bukan katanya, tapi fakta dan realita yang membuktikan itu, dan tidak ada orang yang bisa mengingkarinya. Anda silahkan temukan orang yang paling pandai, orang yang paling tinggi tingkat intelektualitasnya, suruh mereka untuk menderet argumentasi ataupun bukti untuk mengingkari matahari. Tidak ada yang bisa. Ar-Rasul kasyams, bahkan dia lebih terang daripada matahari, karena matahari dicipta untuknya dan karenanya. Hanya saja kita belum mengenal Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Setidaknya saya menuduh diri saya yang belum mengenal Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Saya akan bagikan satu ayat saja. Silakan ayat ini dikaji dan ditelaah lebih jauh. Mungkinkah kita paham seorang manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala Azza wa Jal, Jalla Jalaluh, itu sampai berkata, ini makhluk apa ini? Allah berkata, wala saufa yu'tika fatarda. Allah itu sampai, entah ini ayat ini bagaimana kita tafsirkan, bagaimana seorang hamba sampai pada makom di mana penciptanya Tuhannya berkata bahwa dia akan memberimu sampai engkau rela. Siapa hamba ini yang Allah mengejar kerelaannya? Silakan ditafsirkan sendiri ya. Saya tidak akan menurunkan derajat dan ketinggian ayat ini. Silahkan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
Jadi berdusta kalau ada orang yang mengenal Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya mengenal secuil, setitik, sepercik dari keagungan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang hendak saya katakan fakta dan realita yang tidak ada orang yang bisa mengingkarinya adalah apa yang sampai kepada kita dalam hadis Mi'raj. Ketika Allah berkata kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, "Inni tala'tu ila ahli al-ardi tila'ah." Digambarkan bahwa Allah melihat seluruh penduduk bumi. Minal awwalin wal akhirin, inni tala'tu. Tentu ini pandangan ilahi ya, jangan disamakan dengan pandangan kita. Lagi-lagi saya tidak mau menafsirkan seperti apa bentuk pandangan Allah Subhanahu wa taala. Inni tala'tu ila ahlil ardi tilah. Aku melihat semuanya, semua yang berpotensi menjadi manusia, semua bakal manusia aku lihat. Fakhtartuka. Aku pilih engkau ya Muhammad, yakni Muhammad ibn Abdullah yang paling unggul, yang paling bercahaya. Lalu apa yang terjadi? Fasyaqaqtu laka isman min asma'i. Sedemikian luar biasanya engkau wahai Muhammad hambaku. Aku pecahkan untukmu nama bacanya di setiap kali kita sholat. Suratul Fatihah. Lagi-lagi saya tidak mengajak antum hanya mendengar. Saya mengajak antum untuk berpikir, untuk terlibat dalam pemaknaan dan pengertiannya. Surat ini insya Allah hampir semua kita menghafal dan paham artinya. Bukan hanya menghafal, tapi paham artinya. Karena kita pakai dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surat ini permintaan utamanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Semua kita tahu artinya. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Apakah kita disuruh mengkonsepnya? Disuruh melakukan drafting seperti apa as-siratal mustaqim? Enggak. Al-Quran memudahkan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Apa as-siratal mustaqim? Ayat berikutnya menafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim. As-sirat al-mustaqim adalah siratal ladzina, jalannya orang-orang. Berarti kita disuruh cari jalan, disuruh cari orang. Ihdinas siratal mustaqim. Apa as-sirat al-mustaqim? Siratal ladzina, jalannya orang-orang. Alladzina siapa? Alladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah menganugerahkan kepada mereka. Siratal, jalannya orang-orang alladzina an'amta alaihim. Orang-orang ini mendapat in'am ilahi. Dan yang luar biasa adalah di bagian akhir daripada surat ini. Him itu menampung dua kriteria, dua sifat. Him ini bukan sembarang orang. Him ini adalah kriterianya dua. Ghairil maghdubi. Silahkan dipikir ya. Silahkan direnungkan. Ghairil maghdub. Orang-orang him ini yang tidak pernah mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah berbuat dosa, karena setiap yang pernah berbuat dosa pasti mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim manhum ghairil maghdub. Orang yang tidak pernah sekalipun mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kriteria berikutnya adalah waladhdallin, dan tidak pernah keliru, tidak pernah salah jalan. As-sirat al-mustaqim di dalam surat Al-Fatihah adalah jalannya orang-orang
yang tidak pernah mendapat murka Allah dan tidak pernah salah jalan, tidak pernah keliru. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agama ini mengantar kita untuk kita terpaut kepada yang suci-suci, yang bersih-bersih, yang tanpa noda, yang tanpa cacat. Karena kita adalah sebaik-baik ciptaan. Kita hanya diizinkan untuk mengikuti yang ghairil maghdub, yang waladdallin, agar kita walau sekali tidak pernah salah jalan. Dan puncak daripada yang tidak pernah mendapat murka Allah dan tidak pernah keliru adalah Sayyidul Wujud Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini bagian pertama, saya akan masuk bagian kedua. Insya Allah tidak lebih panjang dari bagian pertama. Kita mengenal sebaik-baik manusia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Sebenarnya setiap pesan dari orang ini semuanya bercahaya, semuanya kebaikan, semuanya kemuliaan, semuanya keagungan. Saya katakan tadi, kita ini pengikut Muhammad bin Abdullah, pecinta beliau, perindu beliau. Saya tadi sementara yang bersuara merdu membaca maulid, puja-puji kepada Ar-Rasul, saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Saya tidak tahu itu kapan dia kenal Ar-Rasul, sampai harus menutup mata. Dan kemudian saya melihat wajah-wajah yang punya kecintaan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ini menunjukkan bahwa ini pribadi yang luar biasa, pribadi yang fenomenal, pribadi yang merebut banyak hati manusia yang masih punya kebaikan dalam dirinya. Yang bisa membenci Ar-Rasul hanya hati-hati yang kotor, hanya hati-hati yang busuk. Yakni kalau antum masih cinta kepada Ar-Rasul, berarti di hati kita masih ada cahaya, itu juga barometer. Ketika disebut nama Muhammad bin Abdullah, hati antum berbunga-bunga, berarti hati itu masih punya modal untuk mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagian kedua ini adalah karena kita sudah paham, sebenarnya Allah menunjukkan keagungan sosok ini adalah agar kita ketika mengikutinya itu tanpa kenapa dan mengapa. Atiullah wa atiur Rasul. Tidak pakai, kenapa kok begini ya Rasulullah? Kenapa kok begitu? Tidak. Sam'an wa ta'ah. Siap. Jadi kalau ada orang masih tanya, kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Berarti dia tidak paham siapa Rasulullah. Ya. Ketika Anda sudah sampai pada titik keimanan bahwa dia adalah Rasulullah, maka kita hanya boleh sam'an wa ta'ah. Sendika dawuh. Leres gitu. Sendika dawuh, apapun katamu, kulo manut, kulo tumut, saya ikut. Saya tidak pakai tanya, tidak pakai ngeyel. Atiullah wa atiur Ar-Rasul. Nah, Ar-Rasul menyiapkan. Ya, ini karena yang hadir di sini juga ada yang dari kalangan awam, yang kalau saya hanya membahas hal-hal yang seperti ini boleh jadi menjemukan buat mereka. Di bagian kedua, untuk kita semua. Bagian kedua adalah ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi tahu bahwa pengikutku itu nanti sampai akhir zaman dari waktu ke waktu terus bertambah, tidak akan berkurang, bertambah terus. Dan mereka ingin menjadikan aku sebagai panutannya. Tapi aku sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Ya. Lalu bagaimana? Ar-Rasul kemudian mengajak kita untuk mengikuti yang suci-suci, yang murni-murni. Apa itu? Dan yang suci dan murni itu ada di tengah-tengah kita. Ya, antum kan agak kaget kan, apa ini suci, apa itu murni. Nah, nanti dengan keterangan antum akan tertawa, boleh jadi. Kata Ar-Rasul, orang-orang dewasa itu, mereka itu jatuh dalam konflik, dalam pertengkaran, dalam berbagai macam perbuatan jahat dan buruk, karena mereka sudah lupa dengan asal usulnya, lupa dengan dirinya. Bahkan
kata Ar-Rasul, orang-orang dewasa ini kebanyakan semuanya kalah dengan anak-anak. Anak-anak bahkan yang masih dalam kategori as-sobi, as-sibyan. As-sibyan itu nanti biar yang ahli-ahli bahasa menerjemahkan, itu anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun lah. Kalau sekarang kita punya istilah balita kan. Ar-Rasul. Nanti ini kita akan lihat. Seandainya orang dewasa itu mau belajar dengan balita, maka tidak ada konflik, tidak ada pertempuran, tidak ada perang, tidak ada satu tetes darah pun yang mengucur di muka bumi ini. Seandainya orang-orang dewasa itu kembali kepada kesucian balita. Ar-Rasul. Kadang-kadang ada banyak hal yang luar biasa, mata kita terlalu rabun untuk melihatnya. Padahal pelajaran itu bersama kita, di tengah-tengah kita. Anak-anak, kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Kata Ar-Rasul, uhibbus sibyan li khamsin. Sebaik-baik manusia menyatakan bahwa aku cinta anak-anak karena 5 hal. Dan 5 hal ini semuanya kesucian. Kita lihat ya. Apa yang pertama? Dan seandainya saya berani jamin, kalau seandainya kita mampu meniru, pasti kita akan hidup damai. Pasti kita akan hidup rukun. Pasti kita akan hidup bahagia. Dan tidak ada orang kelaparan, tidak ada perang. Pertengkaran tidak ada. Silakan nanti ya, dibuktikan ya. Apakah benar ucapan Ar-Rasul atau tidak? Uhibbus sibyan li khamsin. Aku suka anak-anak karena 5 hal. Yang pertama kata Ar-Rasul, humul bakkaun. Mereka adalah makhluk mungil kecil yang banyak meneteskan air mata, banyak menangis. Kita kan orang-orang dewasa kan kadang-kadang kita melihat tangisan itu sesuatu yang remeh. Enggak. Kita ini kalah dengan anak-anak. Kita sudah tidak pandai lagi menangis. Padahal kata Ar-Rasul, aku cinta kepada mereka karena mereka pandai meneteskan air mata. Anak itu bisa menyampaikan pesan kepada orang tuanya tentang apapun hanya lewat tetesan air mata. Jadi ketika anak nangis, bundanya tahu ini nangis karena apa. Apa karena popoknya sudah penuh? Apa karena digigit serangga? Apa karena lapar? Apa karena haus? Balita itu bahasanya hanya tetesan air mata. Dan ibunya paham. Ya, ini the power of tears. Ya. Kekuatan daripada air mata. Bukan hanya itu. Kata Ar-Rasul, seandainya orang-orang dewasa itu tidak melupakan bahasa pertamanya, tangisan. Kita ini ketika lahir menangis kan, tangisan itu adalah bahasa asli kita, suara asli kita. Orang-orang yang sampai pada tingkat kenabian dan kerasulan, kharru sujada wa bukiya, mereka masih pandai menjaga bahasa aslinya, bahasa wujudnya, bahasa kemunculannya, yaitu air mata. Saya mau tanya, orang-orang dewasa sudah tidak pandai menangis. Anda tahu, ketika kita tidak menangis lagi, hati kita dari waktu ke waktu mengeras. Kalau hati mengeras, maka ucapan kita juga kasar. Maka kita tidak ada ketulusan. Jadi kalau orang sudah tidak pandai menangis, maka ada banyak kebaikan, kelembutan hati, kesucian, kejujuran, ketulusan juga akan hilang bersama hilangnya air mata. Humul bakkaun. Karena itu kita ini orang dewasa, kalau kita mau ikut Ar-Rasul, maka kita harus menjaga bahasa asli kita, tangisan. Kita harus berusaha nangis. Kalau kita malu nangis di siang hari, di malam hari ketika tidak ada yang melihat kita, kita harus belajar menangis. Kita harus jaga itu bahasa asli ini, supaya hati kita tetap lembut. Bayangkan kalau seandainya kita gini, bayangkan kalau seandainya kita ini adalah jenis orang yang setiap sholat malam kita menangis. Seandainya, mungkinkah kita akan berlaku kasar? Mungkinkah kita mengambil hak orang lain? Mungkinkah kita merampas hak orang lain? Mungkinkah kita menzalim? Tidak mungkin, karena kita sudah pandai menangis. Hati kita lembut. Humul bakkaun. Saya tidak mungkin menjabarkan apa di balik air mata. Antum ahlul ilm, antum punya kesempatan untuk membreakdown masalah air mata ini. Apalagi mereka yang mungkin punya studi di bidang psikologi dan lain sebagainya, air mata layak untuk dibahas.
layak untuk diselami lebih jauh. Dan layak untuk dipelajari bagaimana kita menggunakan air mata untuk merubah perangai dan perilaku kita. Humul bakaun yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, ini kalah kita. Dengan anak-anak kalah kita. Kita sudah lupa caranya menangis. Bahkan kita malu. Kita berusaha untuk tidak nangis. Jangan nangis. Dua. Kata Rasul, kenapa aku suka anak-anak? Karena mereka yatamarraghuna fit turab. Anak-anak itu tidak pernah jijik dengan tanah. Bahkan suka main tanah. Apalagi kalau tanah dicampur dengan air. Tanah berlumpur, berkubang. Gulung-gulung di air dan lumpur. Demenannya anak itu. Kita orang dewasa sok bersih. Ya, kita kalau lihat anak kita main tanah, kita marah. Kata Rasul, ini permainan-permainan yang karena kesucian jiwanya. Dia tahu bahwa kenapa anak tidak jijik dengan tanah? Karena dia tahu, dia masih suci, masih murni. Hatinya dia tahu bahwa dia dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kita sok jijik dengan tanah yang sudah dewasa ini. Dan kalau kita jijik dengan tanah berarti kita sedang melupakan asal usul kita. Kita tidak tahu dari apa. Karenanya kita sombong. Karenanya kita angkuh. Karenanya kita sembrono. Karena kita tidak sadar bahwa dari apa kamu. Kamu dari tanah. Dan tidak lama lagi kamu akan kembali ke tanah. Jadi permainan anak-anak, kata Rasul, itu menandakan kemurnian jiwanya. Dia masih ingat asal usulnya. Minat turab, ila turab. Ini bukan berarti nanti kita suruh anak kita setiap hari main tanah. Tidak, artinya permainan anak-anak itu adalah menunjukkan kemurnian jiwanya. Jadi kita perlu beli kesempatan anak-anak untuk main tanah. Biarkan, karena itu adalah asal usulnya. Dia tahu, dia mencium tanah itu, aku dari ini dan aku akan kembali ke sini. Dan ada banyak makna di balik seseorang ingat asal usulnya. Lagi-lagi saya tidak mau jabarkan. Antum ahlul ilm, silakan dijabarkan. Yang ketiga, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang juga luar biasa. Anak-anak itu lebih paham ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Karena itu ini kita kalah loh sama anak lo ya. Anak itu tidak pakai belajar, tidak pakai ngaji. Kita yang balik ngaji masih kayaknya sulit untuk percaya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Karenanya kita mencuri. Karenanya kita kadang merampas orang lain. Karenanya kita menipu. Karenanya kita menghalalkan segala cara hanya untuk dapat sesuatu yang kita makan. Tidak percaya sama Tuhan kita. Bahwa rezeki dijamin, tidak percaya. Karenanya kita melakukan sesuatu yang keliru dalam mencari harta. Itu jangan main-main loh ya. Itu berarti kita tidak yakin dengan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Anak-anak silakan dilihat ya. Anak-anak itu ambil anak, silakan. Boleh lakukan simulasi, kasih anak itu permen 1 pak atau coklat 1 pak atau wafer 1 pak ya, yang ada katakanlah 1 pak itu isinya 10 ya, kasih ke anak Anda, pasti dia akan buka, dia akan bagi ke semua temannya, semua dapat, tidak disimpan ya. Kata Ar-Rasul, kenapa aku suka anak-anak? Sifat yang ketiga, la yaddakhiruna lighad, dia tidak pernah nyimpan sesuatu untuk besok, dia yakin bahwa setiap saat ada yang menjamin rezekiku. Makanya dia kalau punya sesuatu, padahal dia tidak bisa cari sendiri, tidak bisa beli sendiri. Tapi ketika dia punya sesuatu, dia bagi semuanya. Dapat semuanya, dia pun dapat 1. Selesai. Dia tahu. Untuk nanti, ada lagi nanti. Dia yakin. Padahal dia tidak bisa kerja. Ada seorang penyair dari Persia bernama Jalaluddin Ar-Rumi. Yang punya diwan namanya Mathnawi Maulawi. Kenapa diwan itu menjadi luar biasa? Karena Ar-Rumi mampu memuisikan seluruh ayat dan riwayat. Seluruh ayat Allah dan riwayat dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipuisikan dalam, dan puisinya bukan cuma puisi yang di dalamnya ada tafsir-tafsir sederhana. Di antaranya ketika berbicara tentang rizki ini supaya kita yakin, kata Rumi, ini saya baca bahasa Persianya ya, harke. Puisinya agak panjang, tapi saya baca yang bagian ini. Harke dan don dahat non dahat. Yang artinya, yang menumbuhkan gigi pasti menyediakan roti. Orang-orang ini, kata Ar-Rumi, gila ya. Mereka ini tidak yakin dengan rotinya. Padahal instalasi
yang dimana seseorang itu mampu mengolah makanan menjadi energi, itu semuanya for free. Lidah ini free, bibir ini free, enzim-enzim air liur yang bisa mengolah makanan free, gusi, berbagai macam gigi dengan bentuknya untuk mengunyah makanan, kemudian instalasi pencernaan dari mulai tenggorokan yang memisahkan mana makanan mana air, dan kemudian pengolahan yang luar biasa membuat makanan yang kita kunyah itu menjadi berbagai macam zat yang bisa membuat tubuh kita berenergi. Ini semuanya for free, gratis. Loh, kamu sudah dikasih pabrik pengolahan rotinya, kamu ragu sama Tuhan kalau Tuhan tidak memberimu roti? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini sama dengan kalau kita dipinjami orang itu 1 triliun, kemudian kita masih ragu. Kalau saya pinjam 1.000 rupiah lagi dikasih enggak ya? Yang menumbuhkan gigi pasti menyediakan roti. Jadi tidak perlu kita curang, tidak perlu kita mengambil hak orang lain, tidak perlu kita rakus, tidak perlu kita berbuat kejahatan untuk dapat roti. 3 hal tadi ya, yang perlu kita tiru dari anak-anak. Pertama, mereka pandai menangis, banyak menangis, perlu kita belajar. Yang kedua, tidak jijik dengan tanah karena asal usulnya. Yang ketiga, la yaddakhiruna lighad, tidak pernah nyimpan sesuatu untuk besok. Orang dewasa kalau tidak saldonya turah-turah, tidak mau berbagi. Ya, anak kecil itu tidak punya saldo, ya punyanya itu tok, dikasihkan semuanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang keempat, ya. Yang keempat kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang menjadi alasan kenapa orang dewasa itu kok mudah berkonflik, mudah berkelahi, mudah ini. Anak kecil berkelahi. Anak kecil tonjok-tonjokan, pulang benjol, betul enggak? Nangis. Tapi mereka berkelahinya dengan hati yang suci. Yahtasimuna min ghairi hiddin. Berkelahi tapi tanpa menyimpan dendam. Selesai. Anak kita itu kadang-kadang masih benjol habis dipukul temannya. Ya, setelah dia selesai nangis, dia keluar, dia cari teman yang mukul itu mau main lagi. Karena sudah selesai, tidak nyimpan dendam. Orang dewasa, jangankan kita tonjok. Kita ngomong tidak tepat sedikit saja, yang membuat dia salah paham akan diingat sampai mati. Oh, dulu pernah ngomong kayak gini, rijal aja, khabith aja. Dan kita tidak bisa memaafkan. Hati kita karena sudah kotor, bahkan kita maafkan tidak bisa. Maafkan secara tulus tidak bisa. Pasti masih kita simpan. Anak kecil, yahtasimuna min ghairi hiddin. Berkelahi tanpa menyimpan dendam. Yang terakhir, yang kelima, kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak-anak itu dalam permainannya pun punya filosofi yang sangat tinggi. Yabnun thumma yukharribun. Anak-anak itu silakan kasih mainan puzzle ya. Kadang-kadang orang tuanya ikut bantu, dia kan tidak terlalu becus kan untuk nyusun puzzle-nya ini. Begitu selesai langsung dibongkar. Ajak anak-anak main ke pantai. Ajak bersama untuk bangun istana pasir. Begitu selesai, orang tuanya masih ingin menikmati, anak-anak sudah langsung ditendang itu, dihancurkan itu. Apa filosofinya? Kenapa mereka suka membangun dan menghancurkan? Mereka tahu bahwa istana-istana yang kita bangun di dunia ini tidak ada ubahnya seperti puzzle-puzzle dan istana-istana pasir itu. Ini tidak abadi ini. Akan kita tinggal ini. Ya. Jadi Anda jangan terlalu terpaut dengan bangunan-bangunan Anda. Orang dewasa, kadang dia bangun istana, nanti ada cuil sedikit, marahnya seminggu. Dianggap itu abadi. Padahal tidak, bangunan itu tidak dianya abadi. Tidak dia punya waktu yang cukup untuk melihat bangunan itu. Dan tidak bangunan itu punya kekuatan yang cukup untuk bertahan sekian lama. Yabnun, thumma yukharribun. Permainan anak-anak mengajak kita untuk paham bahwa dunia ini adalah istana-istana pasir. Dan puzzle-puzzle yang setiap saat bisa hancur. Saya mau tutup bahwa seandainya kita cinta kepada Ar-Rasul dan kita mau ikut kepada Ar-Rasul dalam satu pesan ini saja, bayangkan kalau seandainya kita mampu menghiasi diri kita dengan tetesan air mata. Kemudian kita masih ingat asal usul kita, minat turab ila turab. Dan kemudian kita yakin akan jaminan rezeki Allah sehingga kita tidak pernah mengotori tangan kita ini untuk mengambil hak orang lain. Dan kemudian kita tidak pernah berseteru kecuali kita
pandai memaafkan, dan kemudian tahu bahwa kehidupan dunia ini sementara, maka kita akan termasuk orang-orang yang akan menghiasi diri kita dengan kebaikan. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita akan mudah mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.